dikatakan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia perlu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan. Dan di sini bahasa berperan penting di dalam kehidupan manusia. Untuk itu di sini saya Siri Labibah dengan NIM 22092110 dan rekan saya Azahra dengan NIM 22092117 akan membahas mengenai hakikat bahasa, fungsi, sifat, serta peranannya. Hakikat bahasa. Bahasa adalah kumpulan dan rangkaian bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menghasilkan makna yang diucapkan secara lisan dan digunakan untuk mengungkapkan sebuah pikiran. Pada hakikatnya, bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Dan sejak pada zaman dahulu, masyarakat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati secara lisan. Bahasa baku ditulis setelah para ahli linguis menciptakan lambang-lambang tulis yang telah disepakati bersama. Bahasa memiliki sebuah sistem, dan di dalam sistem tersebut terkandung beberapa unsur. Dan unsur-unsur yang terkandung di dalam sistem tersebut adalah yang pertama, sistem lambang yang memiliki makna dapat dipahami oleh masyarakat yang menggunakannya. Yang kedua, sistem lambang bersifat konvensional berdasarkan kesepakatan masyarakat yang menggunakannya. Yang ketiga, sistem lambang bersifat arbiter atau kesepakatan yang digunakan secara berulang dan tetap. Yang keempat, sistem lambang bersifat terbatas tetapi produktif. Yang kelima, sistem lambang itu unik, khas, sehingga tidak akan sama dengan sistem lambang yang lainnya. Yang keenam atau yang terakhir, sistem lambang bersifat universal, sehingga memungkinkan suatu sistem bahasa sama dengan sistem bahasa yang lainnya. Bahasa itu bermakna. Yang sudah telah kita ketahui bahwasanya bahasa adalah lantunan bunyi-bunyi yang bermakna. Artinya apabila lantunan bunyi-bunyi tersebut tidak bermakna, maka tidak dinamakan bahasa. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Seseorang berbahasa untuk mengungkapkan apa yang sedang ia pikirkan dan apa yang sedang ia rasakan. Kemudian fungsi bahasa yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia perlu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di sini bahasa berperan penting sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Dengan berbahasa, seseorang dapat mengungkapkan bahwa dirinya hidup bersama dan terikat dengan orang lain. Integrasi dalam sebuah ikatan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, dan salah satu konsekuensinya adalah adaptasi. Sehingga bahasa berperan penting sebagai alat untuk beradaptasi. Selanjutnya yang keempat, bahasa berfungsi sebagai kontrol sosial. Dengan berbahasa, seseorang bisa mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Contohnya seperti kepala keluarga mengontrol anggota keluarganya, juga seperti kepala desa mengontrol masyarakatnya. Kemudian selanjutnya peran bahasa. 3 faktor yang menunjukkan unsur bahasa dalam perkembangan budaya, di antaranya bahasa sebagai penanda stratifikasi. Bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial di masyarakat. Kemudian bahasa sebagai unsur kebudayaan. Untuk memahami sebuah perkembangan kebudayaan, kita memerlukan memahami sebuah bahasa pada masyarakatnya. Kemudian bahasa sebagai simbol kebudayaan suku bangsa. Bahasa dapat dijadikan sebagai simbol budaya suku bangsa dikarenakan dialek dan logatnya beragam dalam suku bangsa. Pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat estetis atau indah. Pada hakikatnya,
memiliki kandungan irama serta tempo yang merupakan unsur seni. Kemudian sifat bahasa yang kedua adalah manusiawi atau insaniyah. Bahasa adalah bunyi yang diucapkan orang yang menggunakannya, dan bahasa dapat berkembang ketika digunakan oleh manusia. Yang ketiga, bahasa bersifat konvensional. Bahasa memiliki sebuah sistem yang disepakati bersama sebagai konvensi. Sifat bahasa yang keempat adalah produktif. Dengan akalnya, manusia dapat merubah suatu susunan bahasa menjadi bahasa yang berbeda-beda. Sifat bahasa yang kelima adalah variatif. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda, sehingga berbeda pula bahasa yang mereka gunakan. Selanjutnya, sifat bahasa yang terakhir adalah dinamis. Pada dasarnya, manusia selalu menginginkan lebih dari apa yang dimilikinya. Terdapat dinamika perubahan di dalam kehidupan. Dinamika perubahan tersebut juga berpengaruh kepada perubahan bahasa. Rekan-rekan sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.